Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robot21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan menyampaikan dua kabar baik dari Kemdikbud untuk guru maupun lulusan PPG seleksi P3K di tahun 2021 ini. Apa saja kabar baiknya? Baik, kita to the point. Yang pertama, kita mulai dari kabar baik untuk guru honorer atau guru yang sudah aktif mengajar di sekolah saat ini. Sebelum lanjut membahasnya, silakan simak penjelasan langsung dari Pak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini. Saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal saja. Jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Nah, mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin kajiannya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak penjelasan dari Dirjen GTK tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa honorer atau guru yang sudah mengajar itu diprioritaskan di seleksi P3K. Dengan kata lain, guru cukup memenuhi passing grade, maka sudah bisa dikatakan lulus P3K. Atau hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri, kalau bahasa Pak Dirjen tadi, bersaing dengan dirinya sendiri. Karena memang secara kuota 1 juta guru itu faktanya lebih besar daripada jumlah honorer saat ini. Kami ulangi, jumlah kuota 1 juta guru itu lebih besar dibanding jumlah honorer yang ada saat ini. Nanti akan kita lihat datanya. Jadi untuk honorer sekali lagi diprioritaskan. Yang paling penting adalah honorer tersebut memenuhi passing grade, bisa dikatakan sudah pasti lulus di seleksi P3K dan akan ditempatkan di sekolah yang dimana honor tersebut sudah mengabdi. Nah, kita coba simulasi, misalnya dalam satu sekolah, anggaplah di sekolah A ada kuota 1 guru saja, ya. Misalnya ada kuota ada beberapa kuota, tapi khusus mata pelajaran matematika misalnya hanya kuotanya 1 guru saja, atau pelajaran bahasa Inggris 1 kuota saja. Sementara ada beberapa pendaftar, yaitu honorer di sekolah tersebut yang sudah mengajar. Dan juga ada peserta dari guru lain maksudnya di sini misalnya lulusan PPG atau guru dari sekolah lain seperti itu. Nah, ketika misalnya sudah tes dan honorer di sekolah tersebut lulus passing grade, begitu pula dengan guru lain, lulusan PPG atau dari sekolah lain juga lulus passing grade, maka keputusannya adalah yang menempati kuota 1 ini adalah guru honorer di sekolah tersebut. Dan kata lain diprioritaskan guru yang sudah mengabdi di sekolah tersebut. Adapun guru lain yang sudah memenuhi passing grade ini juga akan tetap lulus tapi ditempatkan di sekolah lain oleh Kemdikbud, tapi masih dalam lingkup kabupaten atau kota yang sama. Begitu info yang kami dapat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kabar baik untuk lulusan PPG. Lulusan PPG ini adalah dengan kata lain sudah mengantongi sertifikat pendidik ya, baik itu lulusan PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Nah, sebelum lanjut silakan simak penjelasan dari Dirjen GTK berikut ini. Guru honorer yang misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyimak penjelasan dari Pak Dirjen tadi, kita bisa menyimpulkan satu, kuota P3K 2021 itu besar ya, sampai 1 juta kuota. Dengan demikian, maka peluang masuk kuota tersebut sangat besar. Ini yang pertama. Kenapa bisa begitu? Baik, kita coba analisis data yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Nah, di sini ini adalah paparan dari Pak Dirjen tadi. Jadi perlu diketahui honorer itu jumlahnya ada 742.459 guru yang ada saat ini, 742 ribuan. Sementara kita ketahui kuota itu adalah 1 juta. Dengan demikian maka kuota ini lebih besar daripada jumlah honorer yang ada. Kalaupun semua honorer ini lulus, masih ada kuota yang tidak kecil ya, itu sekitar 200.000 lebih yang bisa diisi oleh lulusan PPG. Itu kalau semua 742.000 ini lulus.
Jadi peluangnya sangat besar untuk lulusan PPG atau adik-adik yang fresh graduate, yang lulusan baru yang ikut PPG Prajabatan. Nah, kabar baik yang kedua adalah soal P3K itu yang akan muncul nanti di Slack itu sudah banyak dipelajari di PPG. Sehingga tentu mungkin teman-teman lulusan PPG tinggal mengulang-ulang kembali materi yang ada. Tapi tentu tetap dengan usaha yang maksimal. Jangan karena sudah pernah ikut PPG lantas memandang enteng soal-soal P3K itu juga keliru tentunya. Tetap harus maksimal mempersiapkan diri meskipun soal-soal PPG mungkin sudah pernah dibahas selama PPG baik itu prajabatan maupun dalam jabatan seperti itu. Terutama soal-soal kompetensi teknis dan kompetensi misalnya soal-soal pedagogik. Dan sebagai tambahan informasi, kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lintas kementerian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K ke kas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen. Dan ini cukup besar ya Prof. Mudi. Mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi tidak berhenti di sini. Itu mohon diinikan ya. Jadi ini untuk saat ini dulu. Nah, status guru jadi akan lebih jelas karena mereka status kepegawaiannya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini yang merupakan menurut kami satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar. Dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu.
yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga, guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya, dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami, karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan, jadi ini komitmen dari kami.